Pasukan Israel terus melancarkan serangan di jalur Gaza. Jumlah korban tewas pemirsa maupun yang luka hingga kini masih terus bertambah. Untuk mengetahui informasi terkini dari jalur Gaza, kita sudah terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi Fikri, bagaimana informasi terbaru yang ada di jalur Gaza? Ya, selamat dini hari waktu Gaza. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-230 genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza, dan juga korban terus berjatuhan dari kalangan sipil. Data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa korban sudah menyentuh angka 33.300 lebih, dan juga korban luka-luka sudah menyentuh angka 79.900 lebih, di mana tenaga kesehatan terdapat 493 yang meninggal dan juga 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel di kota Rafah pun masih terus berjalan, dan pejuang-pejuang Palestina masih terus melakukan gempuran-gempuran terhadap pihak Zionis Israel, karena memang pertempuran masih terus berlangsung antara kedua belah pihak di kota Rafah, karena memang sampai hari ini Israel masih terus melakukan serangan daratnya di kota Rafah tersebut. Dan akibat gempuran Israel yang ada di kota Rafah, sehingga memaksa untuk pintu Rafah atau border satu-satunya untuk keluar masuk bantuan-bantuan ataupun warga yang ingin keluar ataupun warga asing juga tertutup, karena memang sempat beberapa waktu lalu Israel berhasil menguasai pintu tersebut, dan juga mereka pun menutup perbatasan-perbatasan seperti Rafah, dan juga perbatasan-perbatasan lainnya seperti Erez yang ada di Gaza Utara. Bukan hanya saja di kota Rafah, bahkan di jalur Gaza bagian utara ada tiga rumah sakit, ada rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, ada rumah sakit Indonesia yang memang beberapa hari sempat beroperasi, namun akibat gempuran Israel yang tidak henti-hentinya, bahkan intensitasnya terus meningkat setiap harinya di Gaza Utara, sehingga memaksa rumah sakit Indonesia, rumah sakit Kamal Udwan, dan rumah sakit yang tersisa di Gaza Utara harus tutup, karena memang gempuran Israel yang terus dilancarkan ke daerah tersebut. Dan juga bantuan-bantuan juga saat ini sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, karena kita tahu bahwa border Rafah adalah satu-satunya perbatasan memasukkan bantuan-bantuan, namun saat ini tertutup karena perang, dan juga perbatasan Karim Shalom pun ditutup saat ini, walaupun sebenarnya alhamdulillahnya sudah berhasil 2 WNI dari tim emergency medical team, dari medical team Mercy Indonesia yang berhasil keluar melalui WHO, komunikasi WHO melalui Karim Shalom, kemudian melalui nanti akan keluar melalui Jordan. Dan memang kuotanya sangat terbatas sekali, namun kita bisa mengetahui bahwa masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza sangat-sangat membutuhkan bantuan sampai saat ini, karena bantuan-bantuan itu sangat sulit sekali untuk masuk, walaupun saya melihat di udara juga banyak bantuan-bantuan dari udara yang beberapa kali saya lihat secara langsung, namun juga saya melihat secara langsung juga banyak juga bantuan yang gagal parasutnya, sehingga memang ini juga bisa mengakibatkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil jalur Gaza. Berarti Fikri, apakah saat ini memang untuk pemberian bantuan ke jalur Gaza hanya bisa diakses atau diberikan lewat jalur udara, Fikri? Ya, untuk informasi yang saya dapatkan untuk hari ini ya, memang udara juga menjadi salah satu bantuan yang bisa diakses begitu, dan juga sebenarnya ada bantuan melalui laut dari pelabuhan yang
yang baru saja dibuat oleh Amerika, namun isunya juga mengatakan bahwa pelabuhan itu dilengkapi dengan peralatan tempur seperti anti anti pesawat dan lain-lain ya, dan juga memang itu pun sangat dibatasi sekali bantuan-bantuan dari laut, dan kami juga belum mendapatkan informasi yang lebih jauh apakah memang bantuan itu bisa didistribusikan secara merata atau tidak. Baik Fikri, ini Israel sempat menyerang beberapa rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Ini apakah memang Zionis Israel ini menargetkan rumah sakit dan juga para masyarakat sipil yang berada di sana? Dan bagaimana kondisi warga negara Indonesia sendiri, Fikri, yang Anda ketahui? Ya, kita tahu bahwa Zionis Israel selalu menargetkan masyarakat sipil ketika mereka ingin menyerang sebuah fasilitas kesehatan. Mereka selalu membuat video propaganda ataupun video-video untuk membuat kesan membenarkan serangan tersebut. Dan yang seperti saya sampaikan bahwa hanya tiga yang tersisa yang ada di Gaza Utara rumah sakit, namun di rumah sakit Kamal Udwan dan juga rumah sakit Al Auda dan juga rumah sakit Indonesia terpaksa ditutup karena intensitas serangan sangat tinggi di Gaza Utara, karena mereka menyerang melalui udara dari F-16 atau F-35, dan juga baru beberapa hari yang lalu di dekat guest house Pos Mercy yang ada di Rafah juga terdapat penyerangan dari pihak Zionis Israel, sehingga membuat tim Mercy harus pindah ke wilayah Al-Mawasi yang ada di Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan, dan saat ini tersisa 10 WNI yang ada di Jalur Gaza dari Mercy Indonesia, dan saat ini kondisinya alhamdulillah baik. Fikri, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa bantuan makanan ini dihadang oleh pihak Zionis Israel. Lalu bagaimana dengan warga Gaza, termasuk Anda sendiri, untuk bertahan hidup di sana, Fikri? Ya, tentunya sangat sulit sekali memang bertahan di Jalur Gaza, terlebih yang kita tahu bahwa border satu-satunya itu border Rafah tertutup, sehingga kita hanya bisa memakan atau menyuplai masyarakat Gaza dengan bantuan-bantuan yang tersisa yang ada jauh Gaza. Dan harga di pasar pun sudah melonjak sangat tinggi sekali, kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga masyarakat pun sangat kesulitan sekali untuk mereka membeli bahan-bahan pokok untuk mereka masak, karena pun mereka juga tidak banyak yang mempunyai kerjaan, dan juga bantuan-bantuan juga sudah mulai menipis, sehingga mereka juga terpaksa harus membeli bahan-bahan tersebut dari pedagang-pedagang lain. Dan kita tahu barang-barang di pasar pun juga sudah mulai langka dan sudah mulai jarang, sehingga pasar sudah ratusan persen berkali lipat ya harganya naik karena kelangkaan barang tersebut. Baik, Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung dari jalur Gaza, Palestina. Jaga terus kesehatan Anda, Fikri. Selamat bertugas kembali.